Selamat pagi, Bapak, Ibu, Saudara sekalian yang kami kasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dengan kami dari Restoration Christian Church di Los Angeles. Saya Harili, Gembala Sidang. Hari ini hari Minggu tanggal 7 Mei tahun 2023. Kita akan membahas sebuah topik yang saya beri judul berita palsu. Nanti kita akan mengerti apa maksud dan tujuan topik khotbah pada minggu pagi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, Kau baik bagi kami. Terima kasih atas pemeliharaan Engkau di dalam kehidupan kami. Terima kasih untuk segala sesuatu yang sudah, yang sedang, dan yang akan Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kami. Berbicara kepada kami pagi hari ini Tuhan, kami siap mendengarkan. Ubahkan hati kami, jamah kami, sehingga kami dapat menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Bersyukur dan kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Baik, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita buka Alkitab kita kepada 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang kelima. 2 Timotius pasal yang ketiga, ayat 1 sampai dengan yang kelima. Saya bacakan bagi kita sekalian. Ketahuilah bahwa pada hari-hari terakhir akan datang masa yang sukar. Ayat yang kedua, manusia akan mencintai dirinya sendiri dan menjadi hamba uang. Mereka akan membual dan menyombongkan diri. Mereka akan menjadi pemfitnah. Mereka akan berontak terhadap orang tua dan tidak tahu berterima kasih. Tidak mempedulikan agama. Ayat yang ketiga, tidak tahu mengasihi, tidak mau berdamai, suka menjelekkan orang, tidak dapat mengekang diri, garang, tidak suka yang baik. 4, suka mengkhianat, tidak berpikir panjang, berlagak tahu atau sok tahu, lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti Allah. Ini kecerdasan emosionalnya rendah. Yang kelima, secara lahiriah mereka menjalankan ibadah mereka. Tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Pesan Alkitab, jauhilah mereka itu. Terima kasih Tuhan untuk kebenaran firman-Mu ini. Biar kami menjadi pelakunya. Amin. Nah, ayat ini dimulai dengan ketahuilah. Artinya dia memberitakan sebuah keadaan yang terjadi pada akhir zaman. Yang kita antisipasi akan terjadi. Nah, sekarang Alkitab mengatakan ketahuilah. Artinya supaya kita berjaga-jaga dan jangan terlibat masuk ke dalam kategori yang begitu banyak tertulis di dalam daftar ini, segala macam tingkah laku manusia tercatat di sana. Nah, kita diajak bersama-sama untuk mengetahui dan membuka mata kita selebar-lebarnya untuk melihat bahwa apa yang tertulis ini sedang digenapi dan kita sedang melihat agar kita tidak terjebak ke dalam perilaku manusia seperti ini. Nah, saya memulai dengan sebuah ilustrasi sebagai berikut. Hari-hari ini ketika orang melihat foto atau video, mereka sering melontarkan pertanyaan. Apakah ini asli? Asli nggak sih ini? Benaran? Kan itu pertanyaannya. Komputer perumahan yang kita miliki dapat memanipulasi gambar menjadi potret kejadian yang sesungguhnya tidak pernah terjadi. Ya, begitu miripnya sehingga orang tidak dapat mengenali apakah yang ada di foto tersebut sungguh-sungguh terjadi dan merupakan sebuah kenyataan. Gambar-gambar bisa dimasukkan atau dihilangkan dari foto melalui Photoshop. Video bisa diubah supaya seseorang tampak sedang tertangkap basah melakukan kejahatan atau sebaliknya, bertindak sebagai pahlawan dan sebagainya. Kamera, Bapak Ibu Saudara sekalian, tidak bisa berbohong. Tidak bisa. Kamera tidak bisa berbohong. Tetapi komputer dapat melakukannya.
Jika berita yang disampaikan mengandung kenyataan palsu, maka berita itu menjadi berita palsu. Fake news atau hoax. Nah, tentang hoax ini yang lalu kita kupas sebentar, sekilas, dan tertulis di dalam Keluaran 23 ayat 1 yang berkata dalam Keluaran 23 ayat 1 ini, janganlah engkau menyebarkan kabar bohong, hoax. Janganlah engkau membantu orang yang bersalah dengan menjadi saksi yang tidak benar. Fake semuanya yang ini. Nah, ini tadi daftarnya kita baca begitu banyak. Dan kita dikatakan, ketahui, ini datang, ini terjadi di depan mata kita. Pesannya adalah, jangan terlibat di dalam ini. Karena pada akhir daripada pemberitaan dalam perikop itu, yaitu di ayat 5 dikatakan, jauhilah mereka itu, jauhilah karakter sedemikian rupa, jauhilah sikap itu, jauhilah kebiasaan itu. Jadi jangan ikut hal yang sedemikian rupa. Kita membuat sebuah perbedaan di dalam hal ini. Berabad-abad sebelum teknologi yang sedemikian modern ditemukan, Rasul Paulus pada zaman itu pernah mengingatkan Timotius, anak muda ini, mengenai kenyataan palsu yang ada di gereja. Ia mengatakan bahwa menjelang hari-hari terakhir, orang-orang akan mencintai dirinya sendiri. Everything is about me, nothing but me. Ini kecenderungan penampilan daripada karakter narsis. Menjalankan ibadah mereka, tetapi pada hakikatnya mereka memungkiri kekuatannya. Itu tertulis dalam 2 Timotius 3:5 yang kita baca tadi. Berulang kali Rasul Paulus menekankan perlunya hidup kudus dengan mengingatkan bahwa orang jahat dan penipu bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. 2 Timotius 3:13. Paulus meminta Timotius untuk apa? Untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran yang telah ia terima dan yakini. Baca itu di dalam 2 Timotius 3 yang ke-14. Kekudusan yang sejati menghormati dan menaati Allah. Sementara yang palsu mencari kenikmatan dan keuntungan pribadi. Yang satu menyukakan hati Allah, yang lain memuaskan hawa nafsu sendiri. Kedua hal ini dapat dikenali melalui apa? Melalui tindakannya. Ketika orang mendengar pengakuan kita sebagai seorang Kristiani, mereka barangkali akan bertanya-tanya, apakah iman kita nyata? Yang dimaksudkan adalah jika kita terlibat dengan perkara-perkara seperti yang diberitakan di atas dan diperingati oleh Rasul Paulus, orang akan melihat kita, sungguhkah engkau Kristen? Pertanyaan ini akan terjawab jika kenyataan Kristus tercermin dalam kehidupan kita. Sehingga walaupun orang melihat kita rajin ke gereja, rajin baca Alkitab, pertanyaannya cuma satu, seriuskah? Serius, benaran nih dari orang Kristen. Jadi kita harus tahu di sana, tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, tidak mungkin. Atau pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik seperti yang tertulis dalam kitab Injil Matius pasal yang ke-7 ayat ke-18. Tidak mungkin. Buah itu dihasilkan sesuai dengan bibit yang ditanamkan. Itu pasti di dalam hal ini. Nah, apa yang Alkitab katakan tentang berita palsu ini? Yang akan kita kupas. Rasul Paulus yang jelas sudah memperingatkan kita, jauhkan diri kita daripada berita palsu. Jangan ikut-ikutan. Mantan Presiden Donald Trump, Presiden ke-45, membuat istilah berita palsu atau fake news. Ia membuat perkataan ini menonjol. Dia mempergunakan begitu sering. Fake news atau berita palsu yang merujuk pada cara media, berita arus utama, mainstream media, melaporkan hal-hal tentang Donald Trump dengan cara yang menurut Donald Trump tidak benar atau miring untuk memberikan kesan yang salah. Itu menurut versi dia. Jika seseorang melaporkan sesuatu, itu adalah berita. Nah, jika berita itu palsu atau dibesar-besarkan atau diedit sedemikian rupa sehingga membuat orang yang terlihat
sehingga membuat orang yang terlibat terlihat buruk atau memberi kesan yang salah, maka itu adalah berita palsu atau fake news. Pada dasarnya, berita palsu atau fake news ini sama dengan kebohongan dan itu adalah sebuah propaganda. Tentu saja istilah berita bohong, fake news ini tidak tertulis di dalam Alkitab. Namun demikian, ya, demikian juga tidak ada demikian juga tidak ada organisasi media pada saat itu. Namun selalu ada kebohongan dan propaganda. Itu dari dahulu ada. Alkitab mengutuk penyajian kepalsuan seolah-olah itu adalah kebenaran. Jangan sebarkan kabar bohong. Tadi kita baca dalam Keluaran 23 ayat 1. Jangan menampilkan kebohongan itu dan didengungkan terus. Ini zaman Hitler mengatakan demikian kan? Jika kebohongan itu kita dengungkan terus-menerus, akhirnya orang menerima kebohongan sebagai kebenaran karena mereka tidak mengerti. Karena mereka tidak mempunyai informasi. Di era hari-hari ini kita diperlengkapi dengan segala macam informasi. Kita bisa double check, triple check tentang sebuah kebenaran di dalam hal ini. Jangan terburu-buru ikut di dalam hal ini. Ular, contoh yang kedua ya, ular memberi Hawa berita palsu bahwa dia dan Adam tidak akan mati jika mereka makan buah dari pohon terlarang. Enggak kok, justru matamu terbuka. Ini berita palsunya di sini nih. Bahkan dikatakan situasi mereka akan membaik secara dramatis, mereka akan menjadi seperti Allah, digedein. Kejadian 3 ayat 4-5. Kepenuhan daripada cerita itu, cerita yang komplit, tidak ditampilkan. Sejak kejatuhan Adam dan Hawa, orang-orang terlibat dalam pemberitaan berita palsu. Diselencengkan, ditwist, dimanipulasikan untuk mendatangkan keuntungan bagi organisasi atau bagi keuntungan pribadi. Nabi palsu di Israel menyampaikan berita palsu pada zaman Yeremia. Very interesting. Kemarin waktu saya mempersiapkan ini, saya lihat ini interesting banget. Nabi palsu, cara bekerjanya berpolitik. Nabi palsu di Israel menyampaikan berita palsu pada zaman Yeremia. Yeremia ini disebut weeping prophet. Dia menangis terus, hatinya hancur. Tidak ada yang mendengarkan dia kecuali satu orang, yaitu Nabi Daniel. Dia pikir, aduh, memberitakan Injil, bernubuat, nggak ada pendengar. Apakah gagal? Tidak. Yang mendengar itu Nabi Daniel, sehingga dia dapat mengetahui akhir dari sebuah pembuangan dari orang Israel pada akhir daripada 70 tahun. Dia tahu ini, sehingga dia dapat mempersiapkan orang-orang ini berdasar nubuatan Yeremia. Nah, sekarang Nabi palsu yang saya ingin ceritakan ini adalah dia mengatakan bahwa Allah akan membebaskan Israel dari Babilonia. Yeremia harus memberikan kabar yang benar untuk counter bahwa tidak ada pembebasan yang akan datang. Walaupun Nabi palsu mengatakan, kamu akan dibebaskan lu, akan damai lu. Enggak kok, dijawab sama Yeremia. Nah, dalam Yeremia 28, chapter 28, Yeremia berhadapan dengan para pemasok berita palsu yang dipimpin oleh seorang nabiah bernama Hananya. Ini profet palsu, ini nabi palsu, nabiah, nabi perempuan. Hananya namanya. Di bait suci di Yerusalem, Hananya menubuatkan bahwa dalam waktu 2 tahun kekuasaan Babel akan dipatahkan dan bahwa orang-orang buangan akan kembali ke Yehuda bersama dengan semua barang bait suci yang telah dicuri. Itu tertulis dalam Yeremia 28 ayat 1-4. Ini adalah nubuatan palsu. Allah tidak berbicara kepadanya. Hananya pada dasarnya mengatakan kepada orang-orang apa yang ingin mereka dengar. Yang disampaikan Nabi Hananya adalah berita palsu. Tapi orang-orang suka mendengar berita palsu seperti itu. Apalagi kalau di tengah-tengah tekanan yang ada. Orang tidak mau mendengarkan berita yang benar. Orang lebih cenderung mendengarkan sesuatu yang enak didengar telinga. Yeremia menjawab Hananya dengan mengingatkan orang-orang bahwa seorang nabi yang bernubuat tentang damai sejahtera, jika nubuat itu digenapi,
maka barulah ketahuan bahwa nabi itu benar-benar diutus oleh Tuhan. Yeremia 28 ayat 9. Hananya menubuatkan bahwa Allah akan mematahkan kuk Nebukadnezar, Raja Babel itu, daripada tengkuk segala bangsa. Yeremia 28 ayat 10-11. Ya, dituliskan di sana. Dia memberitakan sesuatu yang enak, damai, akhir daripada suatu penderitaan. Kemudian Tuhan mengutus Yeremia ke Hananya dengan pesan baru. Jadi dia harus counter, dia harus berhadapan dengan Nabi Hananya ini. Lalu berkatalah Nabi Yeremia kepada Nabi Hananya, dengarkanlah, ini otoritas, dengarkanlah, hai Hananya. Ini one on one dia. Tuhan tidak mengutus engkau, tetapi engkau telah menubuat, tapi engkau telah membuat bangsa ini percaya kepada dusta, yaitu melalui nubuatannya. Ayat 16. Sebab itu beginilah firman Tuhan, sesungguhnya aku menyuruh engkau pergi dari muka bumi. Pergi dari muka bumi artinya mati. Tahun ini juga engkau akan mati. Ini bold banget ini, membuat ini. Sebab engkau telah mengajak murtad terhadap Tuhan. Ayat 17. Maka matilah Nabi Hananya dalam tahun itu juga pada bulan yang ketujuh. Yeremia 28 ayat 15-17. Dia counter. Dia katakan, dia tahu dia diutus oleh Allah. Hei, kamu kalau mengajak bangsa ini murtad, kamu mati. Dan itu terjadi. Seringkali orang lebih suka mendengar berita palsu daripada kebenaran. Orang tidak suka jika sesuatu berita kebenaran disampaikan, padahal berita kebenaran itu mengandung keuntungan agar orang dapat mempersiapkan diri. Tetapi sebagian besar orang menganggap itu adalah sebuah kutuk. Sebagian besar orang menganggap itu adalah sebuah ancaman. Sebagian orang menganggap Tuhan itu jahat. Padahal ini adalah sebuah persiapan diberikan kepada para umatnya untuk mempersiapkan diri mereka melalui nubuat. Berita palsu seringkali membenarkan apa yang orang banyak katakan dan pikirkan, dan berita palsu bertujuan untuk menyenangkan dan memuaskan emosi mereka yang ingin mendengarkan berita palsu tersebut. Jadi mereka mendengarkan, oh berita rakyat sedang tertekan, mungkin keadaan ekonomi sudah membaik berdasarkan prediksi para ekonomi, mereka menubuatkan sesuatu yang ingin didengar oleh masyarakat. Padahal Allah tidak berbicara, Allah berbicara masih berlangsung kok penderitaan ini. Dan menerima berita palsu lebih mudah daripada melakukan penelitian independen. Kalau menerima sebuah berita, Alkitab mengatakan lacak, teliti, periksa apakah itu benar atau tidak. Jangan ikut-ikutan. Orang Kristen harus membuat perbedaan ini. Penyedia berita palsu membangun topeng kredibilitas dan dapat mengumpulkan cukup banyak pengikut. 2 Timotius pasal yang keempat, ayat yang ketiga berkata, saya kutip, 2 Timotius 4 yang ketiga. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk apa? Memuaskan keinginan telinganya. Jadi lihat ya, mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya. Ini pilihan bukan? Yang mengumpulkan siapa? Mereka. Itu pilihan. Kenapa mereka mengumpulkan guru-guru palsu? Untuk memuaskan keinginan telinganya. Jadi mereka ingin mendengarkan apa yang mereka ingin dengarkan. Ini sebuah kesalahan. Jangan ikut-ikutan. Dalam beberapa kasus, seseorang mengklaim bahwa sesuatu adalah berita palsu karena dia tidak setuju dengan nada atau perspektif pelapor. Ini juga harus hati-hati. Hanya karena engkau tidak setuju dengan nada seseorang, belum tentu itu berita palsu. Kita juga harus membuka pikiran kita. Have open-minded personality. Dalam kasus ini, penerimaan berita tersebut dapat bersifat subjektif, tetapi mungkin masih valid sebagian atau keseluruhan daripada cerita tersebut. Dalam kasus lain, berita palsu adalah kebohongan dan propaganda yang sepenuhnya dibuat-buat. Ada juga. Alkitab sebaliknya tidak mengizinkan berita palsu disampaikan, dan Alkitab memerintahkan orang untuk senantiasa mengatakan kebenaran dan tidak lain daripada kebenaran.
Amsal 22 ayat 20 sampai 21 mengajarkan kita sekalian untuk senantiasa mengajarkan apa yang benar dan sungguh, bebas dari kebohongan. Yeremia 9 ayat 5 meratapi hilangnya kebenaran dalam kebudayaan Israel pada zamannya, di mana Yeremia berkata, yang seorang menipu yang lain dan tidak seorang pun berkata benar. Mereka sudah membiasakan lidahnya untuk berkata dusta. Pilihan lagi. Mereka melakukan kesalahan dan malas untuk bertobat. Pilihan lagi. Sehingga mereka terperangkap dalam pilihan mereka yang buruk. Menjauh daripada Tuhan yang adalah sumber kebenaran. Dalam Zakaria pasal yang ke-8 ayat 16-17 Tuhan berfirman, inilah hal-hal yang harus kamu lakukan. Tadi daftarnya, sekarang dalam Zakaria 8, 16, 17, perintahnya. Apa yang harus kita lakukan? Berkatalah benar seorang kepada yang lain, dan laksanakanlah hukum yang benar, bukan yang palsu, yang mendatangkan damai di pintu-pintu gerbangmu. 17. Janganlah merancangkan kejahatan dalam hatimu seorang terhadap yang lain, dan janganlah mencintai sumpah palsu, sebab semuanya itu ku benci. Demikianlah firman Tuhan. Jadi Tuhan benci kepada berita bohong, kepada sumpah palsu, dan sebagainya. Katakanlah ya jika ya, katakanlah tidak jika tidak, selainnya berasal daripada yang jahat. Karena itu jangan cintai kabar bohong, jangan cintai sumpah palsu, kata Tuhan, tapi katakanlah kebenaran. Ya adalah ya, tidak adalah tidak. Efesus 4 ayat 25 memberitahu orang percaya, karena itu buanglah dusta dan berkatalah benar seorang kepada yang lain, karena kita adalah sesama anggota. Buanglah dusta. Ini pilihan lagi. Seperti kita buang sampah. Dusta itu adalah sampah. Buanglah sampah. Buanglah dusta itu. Jika dusta dibuang, yang tinggal adalah kebenaran. Itu yang diberitakan. Aman. Jadi orang tidak perlu berpikir dua kali, dia tahu karakter dan sifat kita sebagai orang yang dapat dipercayai. Penangkal atau obat atau remedi daripada berita palsu adalah kebenaran dan kerendahan hati. So, remedi daripada fake news itu adalah humbleness and tell the truth. Kerendahan hati diperlukan karena mereka yang berbagi cerita cenderung membuat diri mereka terdengar lebih baik daripada fakta yang sesungguhnya. Digede-gedein. Supaya mereka kelihatan baik. Supaya mereka kelihatan gede, besar, berguna, dan sebagainya. Padahal intinya tidak seperti itu. Rendah hati. Tuhan katakan, penangkal berita palsu adalah kita harus menyatakan apa yang benar dan tetap rendah hati. Siapapun yang mendengarkan berita apapun hari ini, mungkin sebaiknya berharap sebagian besar berita itu palsu, sehingga kita terus-menerus meneliti pada saat kita mendengar atau menerima sebuah berita. Double check, triple check. Semua orang, tetapi mungkin khususnya orang Kristen, harus belajar mengevaluasi berita dengan kearifan. Berita yang didengar sebaiknya jangan diterima mentah-mentah, tapi harus diperiksa dan diuji kebenarannya, dan sebaiknya dapatkan berita dari sumber terpercaya, dari berbagai sumber dengan berbagai sudut pandang untuk menghindari bias. Acts 17:11 juga mengatakan yang sama. Selidiki apa yang kita dengar, termasuk firman yang didengar. Selidiki, cocokkan dengan Alkitab. Karena itu pelajari Alkitab, kuasai kebenaran firman Tuhan yang adalah sumber kebenaran itu. Ketika sudut pandang atau pandangan dunia terlihat jelas dalam berita, orang Kristen harus mengevaluasi sudut pandang itu dalam terang kitab suci dan bertanya, bagaimana pandangan dunia wartawan bisa memiringkan laporan-laporan tersebut. Mereka juga harus mencoba menemukan konteks yang lebih luas untuk mendapatkan berita yang tepat dan benar, bukan hanya sekedar mendengarkan berita yang telah digunting. Dengan teknologi saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, seringkali dimungkinkan untuk menemukan klip video dan audio yang lebih panjang yang akan memberikan konteks yang lebih lengkap pada cuplikan berita yang dilaporkan. Kadang-kadang
orang memberikan digunting-gunting, diedit videonya sehingga seseorang tampil jelek atau seseorang tampil menjadi seorang pahlawan, padahal berita yang komplitnya tidak seperti demikian. Jadi kita harus hati-hati juga di dalam ini. Jangan mendengarkan laporan yang telah digunting. Dengarkanlah laporan yang lengkap. Orang Kristen juga harus berhati-hati dalam memposting berita dan kutipan di media sosial. Dan orang Kristen berkewajiban untuk menyelidiki sepenuhnya untuk memastikan keakuratannya, akurasinya, sebelum memposting berita tersebut. Bahkan sumber berita yang sekalipun menerbitkan berita dengan nilai-nilai Alkitabiah atau bahkan media Kristen, kadang-kadang masih dapat memiringkan kebenaran. Posting dan reposting tanpa investigasi dan verifikasi dapat berkontribusi besar pada penyebaran berita palsu. Hari-hari ini gampang kan? Itu setiap hari ada berita palsu di WhatsApp. Saya mesti hapusin melulu. Banyak sekali. Jangan ikut-ikutan sebarkan itu. Atau percaya. Terlalu mudah. Double check, triple check semuanya. Apalagi tentang kesehatan. Banyak kok media kesehatan yang terkenal di sini. New England Journal of Medicine. Satu jurnal kedokteran terkenal di Amerika. Sudah berdiri lebih dari 200 tahun. Sangat bergengsi di dunia. Bisa diselidiki di sana akan kebenaran-kebenaran tersebut. Pada akhirnya, jawaban atas berita palsu adalah kabar baik bahwa Yesus mati untuk dosa-dosa kita dan bangkit kembali, dan bahwa kita dapat diampuni dan diperdamaikan dengan Allah Bapa melalui iman kepadanya. Yang menjadi pertanyaan adalah, bersediakah kita membuka pintu hati kita untuk menerima kabar baik ini? Pilihannya ada pada kita masing-masing, dan keputusan untuk menerima kabar baik ini harus dilakukan sendiri. Tidak dapat diwakili oleh orang lain. Artinya selama kita masih hidup dan memiliki kemampuan dalam kesadaran penuh tanpa paksaan untuk membuat keputusan, yang berarti seperti itu, kita harus membuatnya sendiri. Tidak dapat diwakili. Berita-berita palsu yang disampaikan tidak lebih daripada sekedar untuk memuaskan telinga yang mendengar, yang tidak membawa si pendengar berita kepada pertobatan, tetapi kepada kepuasan telinganya. Sehingga ia tetap diam dan hidup dalam kenikmatan dunia dan dagingnya. Tujuannya seperti itu dilakukan oleh iblis. Namun sebagai hamba Tuhan, kita berkewajiban untuk memberitakan kebenaran seutuhnya. Apakah melalui pewartaan kebenaran ini kita memenuhi atau mengosongkan gereja, bukanlah urusan kita. Karena kita hanyalah seorang yang diutus untuk menyampaikan kebenaran dan hanya kebenaran. Jangan diubah kebenaran Alkitab. Apakah kebenaran itu terlalu keras sehingga orang kabur? Nggak masalah. Kita hanya memberitakan di dalam hal ini. Atau akibat pemberitaan kebenaran tersebut, gereja menjadi penuh. Juga nggak ada masalah. Kita juga tidak bisa take credit. Karena kita hanyalah pemberita. Kita hanyalah tukang pos. Apa yang dimaksud 2 Timotius 4 ayat 3 dengan memuaskan keinginan telinga? Nah, di sini ada perbedaan antara Alkitab bahasa Indonesia dan Alkitab bahasa Inggris yang diterjemahkan dari bahasa aslinya. Perjanjian Baru dari bahasa Yunani, Perjanjian Lama dari bahasa Hebrew atau Aramaik. Nah, Rasul Paulus menulis suatu peringatan bagi gereja. Ini peringatan. Karena akan datang waktunya orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat, tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. 2 Timotius 4 ayat 3. Jadi yang kita kutip tadi. Terjemahan New King James Version mengatakan, "For the time will come when they will not endure sound doctrine, but according to their own desires, but they have itching ears. They will heap up for themselves teachers." Nah, saya membuat catatan pribadi di sini. Dalam hal ini,
Alkitab Indonesia menerjemahkan itching ears dari New King James Version yang jika diterjemahkan ke bahasa Indonesia adalah telinga yang gatal. Namun Alkitab bahasa Indonesia menerjemahkan itching ears bukan sebagai telinga yang gatal, tetapi sebagai memuaskan keinginan telinga. Jadi ada perbedaan yang signifikan dalam terjemahan antara New King James Version dan bahasa Indonesia. Karena saya melihat terjemahan bahasa Inggris dan terjemahan bahasa Indonesia berbeda, maka saya harus belajar apa yang tertulis dalam Alkitab aslinya. Untuk itu saya menyelidiki apa yang tertulis dalam bahasa aslinya untuk ayat ini, yaitu dalam bahasa Yunani. Ternyata bahasa Yunani mempergunakan kata itching ears seperti yang diterjemahkan oleh New King James Version. Dalam bahasa Yunani tetap itching ears. Artinya New King James Version telah menerjemahkannya secara benar. Hanya bahasa Indonesia yang tidak di dalam hal ini. Karena itu kita pegang kepada New King James Version yang menerjemahkannya dengan baik. Kata Yunani yang diterjemahkan gatal, bukan enak didengar di telinganya, tapi kata Yunani yang diterjemahkan gatal, itching ears, secara harfiah berarti gatal, ya gatal seperti gatal, menggosok, orang gatal ya gosok-gosok, garuk-garuk, menggaruk atau menggelitik. Gatal telinga atau kita gitu-gitu. Gelitik telinga. Menginginkan telinga seorang digelitik, tickle artinya, berarti menginginkan pijatan lebih daripada pesan. Dalam arti mendengar, lebih memilih telinganya untuk dielus-elus, diusap-usap, dipijat-pijat, yang memberikan rasa nyaman daripada mendengarkan pesan yang disampaikan melalui khotbah. Pengertiannya adalah si pendengar lebih memilih khotbah yang memikat daripada khotbah yang menantang. Khotbah yang menghibur dipilihnya daripada khotbah yang membangun. Khotbah yang menyenangkan telinganya, hatinya dipilihnya daripada berkhotbah untuk menyadarkan orang dari dosa-dosa mereka. Itu maksud itching ears di sana. Maksud Rasul Paulus memberikan peringatan dengan mempergunakan istilah telinga gatal, itching ears, adalah untuk menyadarkan kita sekalian untuk membuat pilihan yang tepat dan benar, yaitu memilih firman Tuhan yang dapat menyadarkan kita untuk meninggalkan dosa dan bukan terbuai oleh ajaran yang menyesatkan penuh dengan kenikmatan dunia. Telinga gatal adalah kiasan yang mengacu pada keinginan, kebutuhan yang dirasakan, yang mengacu pada hiburan atau keinginan orang untuk dipuaskan terhadap apa yang ingin didengarnya. Seperti ibarat hadir di dalam sirkus aja. Stand up komedi, sesuatu yang seperti itu. Keinginan-keinginan inilah yang mendorong seseorang untuk percaya apapun yang ingin dia percayai daripada kebenaran yang sebenarnya itu sendiri. Hari-hari ini banyak sekali. Saya beberapa kali dalam minggu ini dipertanyakan itu tentang seorang hamba Tuhan menyampaikan berita-berita yang bohong. Lebih ke arah agnostik. Ketika orang memiliki telinga gatal, mereka memutuskan sendiri apa yang benar atau salah. Dan mereka mencari orang lain untuk mendukung gagasan mereka. Telinga gatal, itching ears, berkaitan dengan apa yang terasa enak atau nyaman. Bukan dengan kebenaran. Lagi pula kebenaran seringkali tidak nyaman, bukan? Peringatan Rasul Paulus adalah suatu hari nanti gereja akan menampung orang-orang yang hanya membuka telinga mereka kepada orang-orang yang menggaruk karena gatal mereka. Sebaiknya kita sadar sebelum terlambat melalui peringatan Rasul Paulus ini agar kita memilih untuk bertekun mendengarkan kebenaran seutuhnya dan menolak berita palsu yang menyenangkan daging dan memuaskan telinga yang gatal. Karena itu pilihlah gereja yang memberitakan firman Tuhan seutuhnya. Mereka yang memiliki telinga gatal hanya menginginkan guru yang akan meyakinkan mereka bahwa semuanya baik-baik saja. Guru yang berkata, damai, damai, ketika tidak ada kedamaian. Yeremia pasal 6 ayat 14. Di mana ada permintaan akan sesuatu, pemasoknya tidak jauh. Paulus mengatakan bahwa tidak hanya akan ada permintaan besar untuk pesan yang dipermudah dan dipersonalisasi,
tetapi akan ada sejumlah besar guru yang bersedia menyediakan pesan yang berbentuk hiburan seperti itu dan menjauhkan orang dari ajaran sehat. Jauhilah guru-guru palsu seperti itu. Saya pernah ditanyakan, pastor bisa tolong memberitakan ini supaya jemaat makin bertambah? Saya tolak. Segala sesuatu yang bertentangan dengan Alkitab, saya nggak mau ikut-ikutan. Kenyataan yang ada pada hari ini adalah bahwa orang-orang memiliki telinga gatal terhadap popularitas pesan-pesan yang tidak mengharuskan orang untuk bertobat. Seolah-olah pertobatan sudah ketinggalan zaman. Loh, ini abad 21 nih. Kita mesti mengerti ini Gen Z. Generasi Z. Bahwa orang pada dasarnya baik. Bahwa Tuhan terlalu pengasih untuk menghakimi siapapun. Tuhan nggak lakukan ini. Banyak didengungkan. Bahwa salib dengan segenap darahnya sebenarnya tidak diperlukan lagi hari ini. Menurut berita itu. Dan bahwa Tuhan ingin anak-anaknya sehat, kaya, dan puas di dunia ini. Hidup bersenang-senang, hidup bergelimang dalam dosa, tapi tetap masuk surga. Berita-berita ini didengungkan di antara anak muda juga. Berita palsu. Nggak perlu bertobat. Tuhan terlalu baik. Berita ini palsu semuanya. Saat orang berpaling dari kebenaran tentang dosa dan penghukuman, menjauhkan diri dari itu, mereka mengabaikan kebutuhan mereka akan pertobatan dan pengampunan. Karena berita yang mereka dengar adalah, oh nggak perlu bertobat. Tuhan itu terlalu baik. Otomatis dosa kamu diampuni. Nggak ada otomatis. Kamu harus bertobat. Dan dengan keinginan akan ide-ide yang baru dan lebih segar tumbuh. Ya. Dan keinginan akan ide-ide yang baru dan lebih segar tumbuh. Meskipun tidak ada yang baru di bawah matahari ini. Nggak ada. Pengkhotbah 1 ayat 9-10. Disertai dengan keinginan untuk merasa nyaman tentang siapa diri mereka dan di mana mereka berada. Pesan yang menggelitik telinga bisa mengisi banyak gereja, menjual banyak buku, dan menghabiskan banyak waktu di kabel TV. Banyak dari murid-murid Yesus mula-mula mengeluh tentang perkataan Yesus. Perhatikan ini baik-baik. Mereka mengeluh. Perkataan ini keras. Siapakah yang sanggup mendengarkannya? Mulai dari saat itu, dari waktu itu, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Itu tertulis dalam Yohanes 6, ayat 60 dan ayat 66. Menjauh dari kebenaran yang sulit itu mudah dilakukan. Ya. Tapi jangan lakukan itu. Mari kita pertajam pengertian kita tentang Yohanes 6 ayat 60 ini terlebih dahulu. Kita harus mengerti ini apa. Istilah murid, disciples, terkadang digunakan dalam pengertian umum. Dan di lain waktu mengacu pada sekelompok orang tertentu. Istilah Yunaninya adalah mateton, yang berarti murid atau siswa. Setiap orang yang telah mengikuti Yesus dan belajar darinya dianggap sebagai murid. Ini tidak persis sama dengan ke-12 murid yang berarti kelompok inti orang-orang yang bersama Yesus pada perjamuan terakhir. Matius 26 ayat 17-20. Mereka itu inner circle-nya, kelompok intinya. Nah, kerumunan orang yang datang untuk melihat mujizat Yesus, Yohanes 6 ayat 2, sudah sangat tersinggung dengan pengajarannya tentang memberikan tubuhnya sebagai makanan yang akan membawa mereka yang percaya kepadanya kepada kehidupan kekal. Yohanes 6 ayat 52. Tubuhku benar-benar adalah makanan katanya. Kanibalisme atau apa mereka anggap seperti itu. Walaupun ini sebuah ungkapan. Sebagian besar dari mereka tampaknya memilih makna yang dangkal di balik deskripsi Yesus tentang dirinya sebagai roti hidup. I'm the bread of life coming down from heaven. Yang lainnya, termasuk mereka yang telah mendengarkan ajaran Yesus yang lainnya, menyadari bahwa ia berbicara secara simbolis. Namun seperti yang ditunjukkan ayat ini masih merupakan pesan yang sulit untuk mereka terima. Sekalipun itu simbolis. Bagian dari kesulitan dalam ajaran Yesus tentang ia adalah roti hidup adalah dalam simbolisme daging dan darah dan roti dari surga. Kesulitan lainnya adalah gagasan tentang Mesias
sebagai apapun selain raja, militer, politik yang menaklukkan. Mereka gagal untuk melihat kedatangan Yesus sebagai penebus. Berbicara tentang perannya sebagai roti hidup dalam hal dikonsumsi menunjukkan pengorbanan, bukan penaklukan. Aku roti yang hidup, itu dikonsumsi. Militer, mereka ingin menjadi militer, dia sebagai militer menaklukkan. Yesus mengajarkan taklukkan dagingmu. Bahkan mengikut Yesus yang paling setia dari orang Yahudi pun terganggu oleh kegagasan bahwa dia yang dijanjikan, artinya Yesus yang dijanjikan sebagai Mesias ini tidak dimaksudkan untuk menjadi Yosua atau Daud yang lain. Even the most fervent Jewish follower of Jesus Christ would have been bothered by the idea that the promised one was not meant to be another Joshua or David. Di dalam hal ini, ya Jesus Christ. Nah, ungkapan perkataan keras dalam bahasa Inggrisnya disebutkan hard saying. Di sini muncul dalam bahasa Inggris dengan kekuatan yang jauh lebih sedikit daripada dalam ajaran Yunani. Hard saying itu masih lunak. Dalam pengertian bahasa aslinya, bahasa Yunani lebih keras pengertiannya. Ajaran Yesus dijelaskan di sini sebagai skleros, perkataan yang dipakai. Ya. Yang berarti menyinggung atau tidak dapat ditolerir. No tolerance. Bagi orang-orang ini kata-kata Yesus tidak hanya sulit, tetapi juga tidak dapat ditolerir, tidak dapat diterima. Masa dia roti hidup? Selanjutnya mari kita pertajam telinga kita untuk mendengarkan apa yang dimaksud oleh Yohanes 6 ayat 66 sebagai akibat pengajaran Yesus tentang dia adalah roti hidup yang turun dari surga. What is the effect of his teaching? I'm the bread of life coming down from heaven. Ya, mari kita pelajari reaksi orang yang mendengarkan kebenaran yang disampaikan Yesus. Kata Yunani yang diterjemahkan tadi kita katakan murid atau disciples, dalam ayat ini adalah mateton tadi saya katakan, seperti yang telah disampaikan di atas tadi ya, yang berarti siswa atau pelajar. Ini bukan mengacu pada lingkaran dalam, inner circle, dari ke-12 murid Yesus. Tentang inner circle ini dibicarakan satu ayat setelah itu, yaitu di dalam Yohanes 6 ayat 67. Sebaliknya, pernyataan khusus ini menggambarkan kelompok umum orang yang telah mengikuti Yesus dan mendengarkan ajaran-ajarannya. Seperti kita sekalian. Kita bukan termasuk inner circle. Kita menerima, mendengarkan pengajaran Yesus. Kita termasuk murid Yesus. Beberapa dari mereka mungkin bersama dengan Yesus sebelum rangkaian kesembuhan ilahi yang dilakukan. Seperti yang tertulis dalam Yohanes 6 ayat 2. Yohanes 6 ayat 2. Yang lain mungkin bergabung sebagai hasil dari mujizat yang telah dilakukan Yesus. Beberapa orang tentu saja tertarik pada Yesus karena dia memberi makan 5.000 orang laki-laki, belum termasuk perempuan dan anak-anak pada hari sebelumnya. Yohanes 6 ayat 9-14. Orang ingin melihat seperti sulap begitu, hiburan, entertainment, termasuk Raja Herodes. Dia senang waktu Pilatus mengirim Yesus kepadanya dengan harapan dia dapat melihat dalam tanda petik sulap, hiburan, sirkus. Yesus tidak melakukan satu pun di antara itu. Namun Yesus baru saja menyelesaikan bahwa mujizat-mujizat ini semuanya dimaksudkan untuk menunjukkan suatu kebenaran rohani. Yesus adalah roti hidup dari surga dan mereka yang percaya kepadanya yang dapat melihat hidup yang kekal. Ini membutuhkan komitmen penuh, bukan minat yang dangkal. Ajaran ini menimbulkan kontroversi, Yohanes 6 ayat 41, dan bahkan argumen langsung, Yohanes 6 ayat 52. Ajaran Yesus menantang kepercayaan mereka dalam Yohanes 6 ayat 60. Dan bagi sebagian orang, ajaran ini terlalu berat untuk dipikul. Alih-alih mengubah pikiran mereka, instead of changing their mind and adapt with the healthy teaching, mereka pergi meninggalkan Yesus. They chose to leave Jesus alone. Ini adalah alasan mendasar orang menolak Yesus Kristus. Dia tidak berkoordinasi dengan kepentingan keegoisan mereka sendiri. Dia mengatakan kebenaran dan tidak lain daripada kebenaran.
Dia mengatakan ya jika iya, dia mengatakan tidak jika tidak. Dia tidak berkompromi dan orang tidak suka ini. Di gereja postmodern saat ini, kita melihat banyak orang menjauh dari kebenaran yang keras. Mereka datang ke gereja untuk di-entertain. Beberapa gereja yang pernah mengkhotbahkan doktrin yang sehat, sekarang berbalik, mengajarkan kejahatan-kejahatan yang dikutuk Alkitab sebagai hal yang dapat diterima. Berbalik arah mereka untuk menyenangkan telinga orang. Beberapa pendeta takut untuk mengkhotbahkan bagian-bagian tertentu dari Alkitab. Mereka takut. Feminis Kristen menyangkal Tuhan sebagai Bapa Surgawi, menyebut Tuhan dengan artikel he, maskulin, sebagai dia, Tuhan feminin, dengan mempergunakan artikel she yang seharusnya he. Kristen sejenis tidak hanya disambut tanpa pertobatan ke dalam persekutuan gereja, tetapi juga ke mimbar untuk ikut terlibat memberitakan firman Tuhan yang kudus. Dosa dimasukkan ke dalam gereja. Kita bertanggung jawab, Bapak Ibu Saudara sekalian, pada akhirnya di hadapan tahta yang suci. Obat yang dapat dipakai bagi mereka yang memiliki telinga gatal, ini remedy untuk itching ears ya, ditemukan dalam bagian yang sama dari 2 Timotius. Beritakanlah firman. Siap sedialah baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah. Katakan kalau itu salah. Tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. 2 Timotius 4 ayat 2. Banyak orang yang waktu ditanya, bolehkah saya memberikan teguran sesuai dengan kebenaran firman Tuhan? Boleh. Tapi pada waktu teguran diberikan, mereka meninggalkan karena mereka tidak suka ditegur. Wahyu 3 ayat 19 pun mengatakan yang sama. Relakanlah dirimu untuk ditegur dan bertobatlah. Pernyataan Rasul Paulus kepada Timotius dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ini disampaikannya berdasarkan hati nuraninya yang bersih dalam takut akan Tuhan berdasarkan 2 Timotius 4 ayat 1, di mana Rasul Paulus berkata sebelum menyampaikan pesan dalam 2 Timotius 4 ayat 2 ini, di hadapan Allah dan Kristus, dalam ayat 1 ya, di hadapan Allah dan Yesus Kristus yang akan menghakimi orang yang hidup dan mati, aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Wow. Dan pesan itu berisi semua elemen yang diperlukan untuk melawan godaan yang menggelitik telinga. Berkhotbah, mengoreksi, menegur, dan mendorong orang untuk bertobat. Harus memberikan dorongan bertobat. Harus menegur orang dengan kasih sesuai dengan kebenaran Alkitab. Harus memberikan koreksi-koreksi. Beritakan itu. Jangan takut. Karena berita ini bukan milik kita, tapi Tuhan. Dan kita hanya alat sarana sebagai hambanya untuk memberitakan kebenaran ini. Jangan dimanipulasi, jangan diselencengkan. Isi khotbah haruslah firman Allah yang tertulis. Dan itu harus diberitakan pada saat yang baik atau tidak baik ini. Dan ini membutuhkan kesabaran yang besar dan instruksi yang cermat. Pengajaran yang diberikan harus sesuai dengan doktrin yang sehat. Upaya gereja untuk mengatur tingkat kenyamanan para pendengarnya tidak boleh lebih diprioritaskan daripada pemberitaan firman. Rasa takut menyinggung perasaan orang tidak pernah bisa menggantikan rasa takut menyinggung Tuhan. Sebaliknya, gereja harus mengikuti teladan para rasul. Tetapi kami menolak segala perbuatan tersembunyi yang memalukan. Kami tidak berlaku licik dan tidak memalsukan firman Allah. Sebaliknya, kami menyatakan kebenaran dan dengan demikian kami menyerahkan diri kami untuk dipertimbangkan oleh semua orang di hadapan Allah seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 4 ayat yang kedua. Summary saya, kata penutup saya. Gereja saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian, lebih dari sebelumnya perlu memeriksa kembali ajaran yang didukungnya. Kita perlu bertanya pada diri kita sendiri pertanyaan-pertanyaan sebagai berikut.
pengajaran seperti apakah yang kita sampaikan. Kita perlu memeriksa apakah pengajaran yang kita sampaikan benar-benar berasal dari firman Allah yang tertulis, atau pengajaran yang kita sampaikan hanyalah sekedar untuk menghilangkan rasa gatal telinga yang mendengarkan. Yakobus 3:1 mengingatkan kita, saudara-saudaraku, janganlah banyak orang di antara kamu mau menjadi guru. Sebab kita tahu bahwa sebagai guru kita akan dihakimi menurut ukuran yang lebih berat. Ini yang menakutkan saya, karena itu saya harus berhati-hati banget dalam memberikan pengajaran-pengajaran yang ada. Baca lagi, ulang lagi. Hari Sabtu harus saya pikirkan mana yang dihilangkan, mana yang ditambahkan. Takut. Apakah pengajaran kita berdasarkan doktrin sehat yang tertulis dalam Alkitab, atau filosofi dunia yang kita pakai sebagai standar untuk mengajar untuk menyenangkan hati orang? Apakah kita membiarkan dunia mempengaruhi pengajaran kita demi untuk memuaskan telinga yang gatal? Apakah kita sungguh-sungguh menjaga diri kita sebagai pengajar menjelang kedatangan Kristus sehingga kita mengajarkan kebenaran firman Tuhan dan tidak lebih daripada kebenaran firman Tuhan? Terlepas apakah melalui pengajaran kebenaran ini gereja menjadi penuh dengan orang-orang bertobat, atau gereja dikosongkan karena orang tidak suka mendengar kebenaran. Pilihannya ada pada kita untuk memberitakan kebenaran. Akhirnya, mari kita arahkan seluruh perhatian kita pada kebenaran firman-Nya agar kita semakin dibentuk sesuai dengan gambar anaknya. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kebenaran firman-Mu yang telah hamba-Mu sampaikan. Bagian daripada kami untuk melakukannya ya Tuhan, untuk mengatakan kebenaran hari lepas hari dan hidup di dalam kebenaran hari lepas hari. Biarlah Tuhan menuntun kami sehingga kami berada di tempat di mana Tuhan inginkan kami berada. Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan, mari kita angkat kedua tangan kita. Kita buka pintu hati kita dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau sekalian dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tuhan membuat engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Tuhan menjadikan engkau sukses dalam segala apa yang engkau kerjakan dengan kedua tanganmu. Tuhan memberkati rumah tanggamu. Tuhan memberkati kesehatanmu. Tuhan memberkati kandunganmu. Tuhan memberkati anak cucumu. Tuhan memberkati pekerjaanmu. Tuhan memberkati pelayananmu. Apa saja engkau kerjakan, Tuhan senantiasa yang membuat engkau berhasil. Dan engkau menjadi kepala dan bukan ekor. Naik dan tidak pernah turun. Dia berkati saat engkau masuk. Dia berkati engkau saat keluar. Apapun yang engkau kerjakan, Tuhan membuat engkau berhasil. Dan biarlah kita dapat membuka lembaran waktu kita ini dengan ucapan syukur. Dengan hikmat marifat daripada Bapa Surgawi. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus. Dalam persekutuan yang manis dan erat bersama dengan Tuhan Allah Roh Kudus. Saat ini sampai selama-lamanya. Tuhan Yesus datang kali keduanya. Menjemput semua kita yang percaya kepadanya. Haleluya. Amin. Baik Bapak Ibu saudara sekalian dikasih Tuhan. Kebaktian telah usai. Dan biarlah kita berjalan untuk melakukan kebenaran firman Tuhan hari lepas hari. Tuhan Yesus memberkati, dan atas izinnya kita bertemu kembali minggu depan. Saya mohon diri. Shalom.